Mohon izin ya karena Pak Indra tidak bisa hadir, jadi kita langsung lanjutkan saja pertemuan ini. Pak Indra ada kegiatan lagi di jalan dengan Pak Dirjen, jadi kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu ya untuk acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih ya, apresiasi karena Bapak dan Ibu menghadiri acara. Kita akan membahas sedikit tentang penilaian inovasi Bapak dan Ibu dan juga tentang persiapan sakit. Kami mengharapkan Bapak dan Ibu yang hadir di sini tentunya bisa dibilang 100% dokumen sakitnya sudah selesai mungkin ya. Jadi sudah tinggal kita fokus terhadap inovasi-inovasi yang akan kita tampilkan Bapak dan Ibu. Izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Terlihat, Mbak. Sebentar ya. Oke, yang pertama itu Bapak dan Ibu, Recording in kita progress. akan melaksanakan tanggal, saya sudah umumkan kemarin ya, 16 sampai 26 April ya Bapak dan Ibu ya, 2024. Acaranya kita akan buat 2 gelombang. Gelombang pertama nanti tanggal 16 sampai 19. Ada kemungkinan ini berubah Bapak dan Ibu ya, kita masih mungkin itu 17 menjadi 20, karena 16 itu benar-benar kita baru masuk, kemungkinan bisa kita masih salam-salaman kali ya. Begitu habis lebaran langsung pusing memikirkan dokumen sakit. Ada kemungkinan berubah, tapi kita hanya nunggu arahan pimpinan, habis itu surat akan segera berproses. Minggu ini semoga suratnya bisa langsung di-share Bapak dan Ibu, supaya tidak mengganggu untuk libur lebaran ataupun ada yang mau cuti ya. Yang berikutnya lagi, gelombang kedua nanti akan dilakukan tanggal, mana sih tadi paparannya? Gelombang kedua tanggal 22 sampai 26 April 2024. Ini nanti akan kita adakan di kantor percetakan negara. Sementara eselon 1 itu akan dilaksanakan tanggal 29 April sampai 33 Mei di Bogor. Jadi untuk tahun 2024 ini, untuk sakit 2023 kita buatnya beda. Dulu kan eselon 1 bergabung dengan yang lainnya ya, tapi sekarang yang tahun ini kita berubah ya. Jadi ada yang kantor pusat dan kantor daerah sendiri, kemudian nanti ada yang kantor Ditjen P2P saja. Kemudian pembiayaan ditanggung masing-masing, satker masing-masing. Nah, pembiayaan Bapak dan Ibu pakai 524111 ya. Jadi ini memang per Jadin, nggak ada paket meetingnya Bapak dan Ibu. Satker dan Uker bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hotel, terhadap transport, terhadap tiket, dan terhadap uang harian. Jadi semuanya dibiayain di sini. Nanti silakan membawa SPPD, kami akan menandatangani SPPD untuk proses ini Bapak dan Ibu. Mungkin kita tidak usah jelaskan lagi ya, tapi memang karena keterbatasan dan capping per Jadin kemarin, kita harus mengurangi 524 kita, sehingga anggaran ini akhirnya kami tidak adakan gitu. Karena ada keterbatasan, kita harus capping per Jadin hanya sekian gitu. Berikutnya Bapak dan Ibu, aturan yang dipakai, LHE dan KKE-nya masih menggunakan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 88 tahun 2021. Kemudian ada 4 komponen, masih tetap ada 4 komponen ya Bapak dan Ibu ya, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, kemudian pelaporan kinerja, dan satu lagi evaluasi akuntabilitas kinerja. Terus, nah ini sebenarnya kita kemarin sudah bahas ya, tapi kemarin ini saya ulang kembali. Ini dokumennya Bapak dan Ibu tolong susun. Silakan kalau mau Bapak dan Ibu mau buat 1A1 SOP penyusunan perencanaan kinerja bisa, atau 1A1 saja itu juga boleh. Kemarin ada beberapa, cuma apakah bisa atau enggak ya, saya takut kalau kita bikin kayak gitu tapi enggak bisa. Di LKE-nya langsung Bapak dan Ibu buat link, tapi isinya
setiap satu LKE itu isinya satu ini aja, jadi banyak sekali nanti linknya. Misalnya begitu dibuka ya contohnya, hanya link di pertanyaan nomor 1A1 itu hanya SOP penyusunan perencanaan kinerja. Kalau memang susah, pakai kode seperti ini aja Bapak dan Ibu ya. Ini dokumennya ada RAP, ada RAK, Renja, RKKL, kemudian 1B ini juga tinggal dilihat lagi ya Bapak dan Ibu ya. Dari hasil evaluasi kami masih banyak sekali yang analisa kesesuaian IKP dan IKK-nya dengan tupoksi satkernya belum berhubungan Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita bicara tupoksi satker itu harusnya memang ketika kita buatkan indikator ya memang mendukung tupoksi satker tersebut gitu. Begitu juga dengan sandingan IKP, IKK, analisa indikator menantang dan realistis. Kemudian banyak juga yang cascading IKP, IKK dengan IKI itu belum sesuai. Jadi Bapak dan Ibu membuat cascading IKP-nya apa, IKK-nya apa, dan IKI-nya apa. Minimal Bapak dan Ibu ya, minimal itu Jafungnya ya. Kalaupun misal Bapak dan Ibu membuat IKI, tapi untuk bukan Jafung, tapi jabatan pelaksana, japlaknya agak susah, minimal Jafungnya. Misalnya contohnya ya, di ADUM indikatornya adalah nilai kinerja anggaran Bapak dan Ibu. Nilai kinerja anggaran mungkin banyak sekali yang kami lihat justru indikatornya Kasubag Adum itu adalah indikatornya kepala kantor langsung, khususnya 4 indikator Dukman. Tetapi Bapak dan Ibu, kami kemarin sudah koordinasi dengan Pak Indra kepegawaian. Menurut mereka sih sebenarnya yang namanya cascading bisa diturunkan langsung 100%, tapi bisa juga merupakan komposit penghitung indikator si Kasubag Adum tersebut gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti harus ketika kita bicara NKA itu bicara adumnya langsung seperti itu nggak mesti sih. Bisa saja di adumnya mungkin konsistensi, bisa bicara tentang CRO, bisa bicara tentang realisasi anggaran gitu seperti itu. Jadi sebenarnya tidak harus seperti itu ya, tapi karena kepegawaian yang lebih paham tentang itu dan menyatakan bisa cascading itu bisa langsung 100% turun dari atasannya, ya mungkin kalau seperti itu kondisinya silakan ditampilkan saja. Jadi bicara tentang cascading IKI dan IK sampai di level IKI itu sampai indikator staff ya, yang SKP itu Bapak dan Ibu, SKP. Dan yang dibunyikan adalah bunyi indikatornya, yang indikator kinerja individu, IKI-nya, bukan terlaksananya, terselenggaranya bukan yang itu. Itu kan rencana kerja. Tapi ada sebelahnya adalah jumlah, misalnya indikatornya, jumlah dokumen perencanaan, jumlah ini, jumlah itu, jumlah ini, seperti itu. Yang bahasanya indikator. Analisa cross cutting yang paling belum banyak dari hasil evaluasi kami Bapak dan Ibu belum menunjukkan peran tupoksi lain ataupun lintas sektor. Mungkin itu perlu ditambahkan Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini bukti pencapaian kinerja individu untuk SKP. Ini adalah bicara tentang hasil penilaian ya Bapak dan Ibu. Bukan bicara tentang cascading tadi sudah kan. Tapi ini hasil penilaiannya. Jadi hasil penilaian disebut misalnya Bapak dan Ibu membuat jumlah dokumen. Nah, itu apa narasi hasil penilaiannya untuk individu tersebut gitu. Oke, dokumen 2 itu bicara tentang pengukuran kinerja. Jadi ada pedoman, kemudian ada laporan-laporan monitoring, laporan berjenjang, kemudian bukti pemakaian aplikasi dan seterusnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk dokumen 2C itu yang paling banyak yang belum dilengkap adalah poin 3 sampai poin 8. Jadi ada beberapa analisa. Permenpan 88 ini bicara tentang kualitas Bapak dan Ibu, tidak lagi bicara tentang kuantitas kita yang banyak. Jadi bicara tentang hasil kerja ya. Hasil pengukuran kinerja kita misalnya mempengaruhi kebijakan. Nah, ada beberapa yang cukup bagus itu Bapak dan Ibu ya. Saya lihat kayak misalnya kebijakan penerapan tidak harus vaksin meningitis untuk haji misalnya. Nah, itu apa yang mempengaruhi gitu misalnya contohnya. Yang diharapkan sebenarnya capaian kinerja kita mempengaruhi perubahan kebijakan. Tapi yang sering terjadi, perubahan kebijakan mempengaruhi capaian kinerja Bapak dan Ibu. Ini paling banyak kami lihat catatannya. Kemudian yang berikutnya mempengaruhi refocusing. Nah, kalau bicara di tingkat UPT, refocusingnya itu ya kita bicara tentang refocusing organisasi ya. Misalnya
Kalau di BTKL itu misalnya penambahan lab misalnya, sehingga harus ada tim kerja baru. Nah, ini nanti tahun depan, mestinya ya, tahun depan atau tahun ini harusnya, analisa capaian kinerja, kenapa kita harus tim kerja kita berubah gitu, menjadi tim kerja ya. Nah, pencapaian kinerja apa yang mempengaruhi sehingga refocusing itu harus berganti, perubahan tim kerja. Tadinya kan koordinator substansi menjadi tim kerja. Nah, kalau strategi udah biasa ya, apa aja strategi. Bapak dan Ibu, ini bicara strategi bukan strategi yang, jadi gini loh, kita kan udah punya nih strategi kita ya kan? Tapi ini ya yang mempengaruhi penyesuaian strategi Bapak dan Ibu. Misalnya gini, misalnya ya capaian kinerja kita, kalau kita lihat ya, indikator NKA misalnya. NKA itu misalnya udah sampai triwulan 3 nggak pernah tercapai. Nah, strategi apa yang harus kita rubah untuk pencapaian kinerja ini? Nah, seperti itu. Berikutnya lagi aktivitas, berikutnya anggaran. Mungkin aktivitas dengan anggaran akan ini ya, akan berkembang sama, akan mirip ya. Begitu juga efisiensi anggaran, termasuk bicara tentang efisiensi hal-hal apa yang dilakukan untuk efisiensi anggaran tersebut. Jadi ini yang belum banyak dibuat Bapak dan Ibu. Ini harus ada ya Bapak dan Ibu ya. Karena kertas kerjanya nih masing-masing nilainya nih kalau ada ini 1. Kalau tidak ada ya 0 nilainya. Nah, dokumen pelaporan kinerja bicara tentang LAKIP, MONEF. Nah, hasil-hasil review LAKIP baik pusat maupun SKI Bapak dan Ibu. Ini dokumen-dokumennya ya Bapak dan Ibu. Ini mungkin tidak terlalu masalah ya karena cukup banyak yang kita punya. Nah, nomor 4 Bapak dan Ibu bicara tentang akuntabilitas kinerja instansi. Nah, itu salah satunya adalah pedoman atau SOP SAKIP ya, SOP evaluasi akuntabilitas kinerja, laporan MONEF. Kemudian berikutnya lagi SOP, bukti sertifikat evaluator internal. Untuk sertifikat Bapak dan Ibu tidak harus diklat, tetapi bisa workshop. Nanti saya bahas hasil kesepakatan. Nah, 4C, bukti TL tahun lalu ini Bapak dan Ibu ya. Ini adalah ini TL Lakib apa namanya SKI internal. SKI internal ya. Kemudian TL Lakib pusat. Pusat itu maksudnya yang kita ngadakan setiap Januari setiap tahun itu, Januari setiap tahun. Oke, kemudian lagi ini ada satu lagi bukti, ini harusnya ini gabung nih ya. Ini ada bukti TL Sakip. Sama ini ya, ini TL Sakip SKI internal maksudnya, sama TL Sakip Itjen, sama satu lagi TL Sakip Pusat. Tolong dibedakan Bapak dan Ibu, kami harapkan Bapak dan Ibu bisa melihat perbedaan ini. TL Lakip SKI itu adalah TL Lakip, semua Lakip kan di TL sama diperiksa atau dikoreksi sama SKI ya, tim SKI ini ya. Nah, kalau ada catatannya, biasanya kan ada catatan rekomendasi itu. Hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh tim SKI. Kemudian yang TL Lakip Pusat itu yang kita adakan setiap Januari itu ya, Bapak dan Ibu. Ada kami terbitkan CHR pusat. Nah, itu juga di TL, Bapak dan Ibu. Yang berikutnya lagi bukti TL Sakip. Ini tahun 2002 yang lalu ya semuanya ya. 2002, 2023. 2023 mungkin kalau sampai bulan ini mestinya sih udah bisa ada yang di TL ya dari Januari lalu ya. TL takutnya diminta izin juga. Untuk TL Sakip SKI itu adalah TL Sakip internal. Nah, kemarin ada catatan kami mendapatkan info dari beberapa auditor yang saat ini melakukan pendampingan. Nah, mereka mempertanyakan, waktu itu ada satu sampel ya, Pangkal Pinang kalau nggak salah, SKI. SKI pertanyaannya adalah kenapa SKI tidak menggunakan form yang ada nilainya, form yang biasanya gitu loh. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sampai saat ini belum menggunakan form yang ada angkanya, Bapak dan Ibu silahkan mengulang kembali DES dengan SKI ya. Karena itu kemarin sudah jadi pertanyaan Ijen, ada beberapa yang telepon saya menanyakan kenapa tidak standar gitu loh. Nah, yang pasti Sakip, Lakip itu harus di TL. Nah, kalau Lakip kita pakai Permenpan 53, SKI harus pakai Permenpan 53, itu tidak ada angka ya, adanya checklist dan membuat catatan. Kalau Sakip itu adalah pakai menggunakan angka sehingga nanti bisa menilai berapa sih angkanya satker tersebut. Sebentar ya, saya contohkan supaya Bapak dan Ibu yang belum ada
hasil sakitnya, berarti dia harus membuat TL dalam bentuk seperti itu ya. Bentar ya, ini yang model hari ini ada pertemuan ya, semoga tidak ada perubahan, karena kalau ada perubahan berarti banyak sekali diulang lagi berarti nanti. Sebentar saya cari dulu dokumennya. Pangkal Pinang itu infonya belum SKI-nya belum pakai yang format yang baku, atau karena belum dilakukan nggak tahu ya Bapak dan Ibu, silakan. Ini yang dipakai sama persis ya, cuman ini di level internal kita. Ini sama persis yang digunakan oleh Ijen. Nah, jadi format LKE, LHE Sakip 2023 yang belum dibuat kayak begini, harus dibuat kayak begini ya Bapak dan Ibu. Harus keluar nilainya berapa untuk satker tersebut. Nah, oke. Nah, jadi nanti yang pertama terdiri dari hasil nih. Kayak gini ya, hasil catatan. SKI menggunakan yang sama, kemudian LKE nih. Kemudian ini KKE-nya seperti ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum menggunakan ini, masih ada waktu, silakan menggunakan ini Bapak dan Ibu ya. Oke. Berikutnya lagi. Nah, ini adalah bukti inovasi, nanti akan kita bahas setelah ini. Ini adalah hasil kesepakatan tanggal 13-14 Maret yang lalu kita mengadakan pertemuan dengan Ijen dan Roren. Jadi hasil kesepakatan seperti ini Bapak dan Ibu. Umur dokumen yang dinilai dalam jangka waktu perencanaan, yaitu kita pakai perencanaan jangka menengah, karena kita jangka panjangnya kan RPJP kan tidak ada kita masukkan dalam dokumen ini. Jangka menengah itu 5 tahun, jadi Bapak dan Ibu pakai RAK. Nah, jadi bunyi RAK Bapak dan Ibu harus seperti ini ya, judulnya. Rencana Aksi Kegiatan KKP kelas 2 Pekanbaru, ya KKP kelas 2 Pekanbaru dulu ya, kan ini kan mungkin dokumen lama ya. Tahun 2020 sampai 2024. Jadi harus 5 tahun bunyinya. Jangan sampai nanti ada Bapak dan Ibu, walaupun dia revisi, tapi nulisnya 2022 sampai 2024. Enggak ya Bapak dan Ibu, walaupun revisi, tapi renstra kita itu renstra 2020 sampai 2024. Hal yang kedua yang diperhatikan Bapak dan Ibu, di dalam perencanaan renstra kita lama, harus ada indikator atau sandingan atau tabel dari 2020 sampai 2024 Bapak dan Ibu. Jadi walaupun kita revisi di 2022, Bapak dan Ibu perhatikan model renstra ya, tetap harus dipanjangin, misalnya nomor 1, indikator 1, jumlah dokumen, jumlah pemeriksaan orang yang memenuhi standar. 2022 ada targetnya, 2023 ada, 2020 ada targetnya, 2021 ada targetnya, nanti 2022 dan seterusnya bisa dikosong-kosongkan, masuk baru indeks seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus kelihatan historinya Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah data dukung tindak lanjut evaluasi kinerja yang dipakai adalah LHE. Tadi udah ya, LHE sakit tahun sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu agak bingung nih kita mau TL apa. Karena tahun lalu mungkin SKI-nya nggak pakai LHE sakit tahun sebelumnya SKI-nya gitu. Jadi Bapak dan Ibu silahkan pakai LHE sakit tahun sebelumnya yang sudah dinilai oleh oleh SKI, oleh Ijen. Nah, Bapak dan Ibu yang belum punya LHE Sakip Ijen, silakan kontak Ijennya sekarang. Karena kalau Bapak dan Ibu nggak ada lagi alasan, oh orang Ijennya nggak ngasih, kita cari. Kemarin kami di Mataram ya, tidak dapat, tapi kami mintain terus sama auditornya, dan akhirnya dapat gitu loh. Nah, hasil yang di dalam rekomendasi, Bapak dan Ibu harus tidak lanjutin semuanya. Saya tunjukkan satu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini LHE Sakip Bapak dan Ibu ya. Bagusnya Bapak dan Ibu terima ini semua. Kalau dulu ini waktu hard copy namanya buku pink gitu ya. Tapi sekarang karena soft copy kemungkinan kita nggak dapat lagi ada covernya gitu. Nih ya. Ini kan hasilnya. Ini contohnya ke Mataram kemarin. Ini hasilnya. Oh rahasia tapi saya udah share ya. Gimana dong? Berikutnya saya lihat dulu ini. Nah. Bapak dan Ibu ini yang Bapak dan Ibu TL. Nah.
Yang pertama, seluruh target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dicapai. Nah, Bapak dan Ibu gini, buatnya begini, untuk rekomendasi seluruh target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dicapai, maka KKP kelas 2 Mataram telah melakukan berbagai upaya, antara lain satu, apa ya, melakukan monitoring secara terpadu, terus memberikan memberikan edaran agar semua instansi dapat mencapai kinerjanya udah, dan beberapa upaya lainnya. Kemudian dari hasil upaya tersebut maka kami dapat menyimpulkan terjadi peningkatan kinerja antara tahun 2020 sampai 2023. Nanti di capture sandingan antara capaian per 2022 2023 gitu. Nah, kalau memang belum ada Bapak dan Ibu melakukan upaya inovasi, Bapak dan Ibu sampaikan saja belum ada upaya inovasi, tapi kalau sudah ada disampaikan juga. Berikutnya ini juga membuat analisis dan kecukupan data kinerja, ini juga belum ada analisisnya. Kemudian ini juga banyak sekali nih, ada 6 poin untuk di pelaporan kinerja. Dan ini semuanya, jadi semuanya harus di TL dan harus ada bukti-buktinya Bapak dan Ibu. Oke, ini yang di TL maksudnya. Jadi nanti yang kita tampilkan adalah tindak lanjutnya ini. LHE-nya ini sebagai data dukung buat kita membuat tindak lanjut, apa sih yang jadi catatan gitu. Kalau nggak tertulis kan kita nggak tahu yang mana yang jadi catatan. Banyak banget yang kita bahas waktu itu. Ini yang akan dilihat Bapak dan Ibu. Sandingkan aja. Bisa disandingkan atau bisa dibuat pertama rekomendasi, terus hasilnya yang kita lakukan upayanya apa gitu. Berikutnya, hal yang lainnya adalah untuk SDM, tidak harus tersertifikasi secara diklat ya Bapak dan Ibu ya, tetapi bisa melalui workshop. Hari ini ada workshop ya, tolong SKI-nya disuruh hadir semua Bapak dan Ibu. Nah, yang sangat dinilai adalah semua tim SKI ada sertifikatnya. Semua tim SKI ada sertifikatnya. Oke. Yang kedua yang dinilai juga adalah tim penyusunan vaksinnya ada sertifikatnya Bapak dan Ibu. Silakan, ini ada workshop di hari ini. Nggak tahu nih linknya sudah di-share atau belum di grup. Teman-teman Ika, kalau ada yang bisa share di grup kita ya linknya ya. Hari ini biar teman-teman di Satker menginfokan supaya SK-nya ikut. Nanti kan keluar sertifikat ya. Ya, itu bisa dipakai. Oke. Oke, yang berikutnya. Penilaian terhadap indikator direktif Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya ada surat yang menyatakan penilaian terhadap indikator direktif itu sebenarnya karena direktif tahun ini ada, belum tentu tahun depan ada. Kita memang ada ya, sekarang memang ada 2 tahun, jadi masih bisa dibuat perbandingan ya Bapak dan Ibu. Oke. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang inovasi ya. Ini inovasinya Bapak dan Ibu ya, penilaian inovasi. Yang pertama ya Bapak dan Ibu, ini udah kesepakatan dengan Ijen dan Oren untuk tahun 2023. Nggak bisa diberlakukan sama untuk tahun depan, tapi inilah untuk tahun 2023 Bapak dan Ibu. Karena mungkin 2024 nanti lebih ketat lagi. Ini karena ada, jadi sebenarnya ada ada arahan Sekjen, kita harus bisa tukin 100% di tahun 2024. Nah, tukin 100% di tahun 2024, maka nilai sakit kita harus ditingkatkan ya Bapak dan Ibu. Jadi garansi. Kalau misalnya, jadi cerita gini, kalau misalnya nanti Kementerian Keuangan setuju, kita tukin dengan garansi jaminan oleh Pak Sekjen, kita dapat tukin 100%, tapi nanti ketika ternyata hasil penilaiannya masih tidak bagus, kita diturunkan lagi tukinnya, seperti itu rencananya. Nah, Bapak dan Ibu, jenis inovasi yang dapat diusulkan ya. Yang pertama, satu kebijakan atau regulasi. Nah, ini kebijakan regulasi misalnya contohnya per dirjen, Bapak dan Ibu ya. Atau kalau di tingkat Satker mungkin edaran gitu. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan adalah hal-hal yang kita buat dalam teknologi kesehatan, misalnya contohnya satu itu vaksinasi. Jadi vaksinasi COVID itu kan teknologi kesehatan ya, itu vaksinasi COVID. Atau sekarang itu Wolbachia. Wolbachia itu salah satu teknologi kesehatan tuh Bapak dan Ibu tuh. Kemudian teknologi sistem informasi. Nah, ini aplikasi. Mungkin ini yang banyak selama ini kita pikir inovasi itu selalu harus teknologi sistem informasi. Jadi ini aplikasi yang berhubungan dengan sistem informasi, misalnya aplikasi-aplikasi Sinkarkes yang Bapak dan Ibu kembangkan seperti itu. Teknologi sistem informasi yang disebut aplikasi. Yang kemudian lagi pelayanan publik.
pelayanan publik ini Bapak dan Ibu apa namanya hal-hal yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di publik gitu loh, tapi meningkatkan pelayanan publik. Di Jogja, Bapak dan Ibu di Jogja, ternyata ada satu pelayanan publik yang sangat simple sebenarnya ya. Cuman WA ya, tapi WA itu connect ke semua pengambil keputusan di Jogja, di kota Jogja. Saya belum dalamin lagi hasilnya gimana. Jadi seperti itu. Jadi cuman WA, grup WA, tapi itu connect semua. Jadi misalnya ada keluhan di masyarakat A gitu, semua pejabat pimpinan di situ tuh tahu. Idenya itu kan nggak gampang ya, buatnya idenya nggak gampang. Mungkin kita nganggapnya cuman WA doang, tapi orisinal atasnya itu kita bisa lihat ada ide yang membuat apa keluhan masyarakat tuh langsung bisa ditanggapi oleh pengambil keputusan seperti itu. Nah, budaya kerja ini bisa dijadikan inovasi sepanjang inovasi kita itu apa ya, maksudnya dilaksanakan nantinya Bapak dan Ibu. SOP juga Bapak dan Ibu. SOP itu bisa dijadikan inovasi, MOU juga bisa. Nah, produk prototype misalnya seperti TTG, teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna juga bisa masuk teknologi kesehatan, prototype juga bisa masuk di situ ya, Bapak dan Ibu. Inilah jenis-jenis inovasi untuk tahun 2023 yang bisa dinilai Bapak dan Ibu. Jadi ada 8 jenis kebijakan atau regulasi, teknologi kesehatan, teknologi sistem informasi, pelayanan publik, budaya kerja, metode kerja, atau SOP, MOU, perjanjian, produk, prototype. Berikutnya, kriteria. Inovasi yang dapat dinilai pada Hakim itu ada 10 kriteria, Bapak dan Ibu. Yang pertama, pembaharuan. Pembaharuan itu artinya sesuatu yang baru ya, Bapak dan Ibu ya. Ini sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru yang disebutkan itu misalnya dulunya itu belum pernah ada gitu. Terus tiba-tiba terus kemudian kita buat satu inovasi sehingga dia menjadi sesuatu yang baru Bapak dan Ibu. Nah, itu adalah inovasi baru yang belum pernah belum pernah digunakan, belum pernah dipakai, belum pernah dibuat. Original itu adalah inovasi yang pertama gitu loh. Ide yang pertama original, ide dari Satker itu yang pertama, belum ada dipakai oleh Satker lain. Seperti itu Bapak dan Ibu ya, original. Kemudian modifikasi ini adalah yang sudah ada, inovasi yang sudah ada, tapi kemudian dilakukan update atau perbaikan di Satker Bapak dan Ibu. Gitu. Seperti replikasi ya, ini seperti replikasi tapi ada modifikasinya, bukan replikasi cuma ganti nama doang. Misalnya contohnya punya KKPA, terus direplikasi di KKPB, cuma ganti KKP-nya aja gitu kan gitu. Nah Bapak dan Ibu, dia harus memudahkan pelayanan. Memudahkan pelayanan itu maksudnya adalah bisa membantu Satker dalam mencapai pelayanannya menjadi lebih baik, ke pelayanan kepada masyarakat atau meningkatkan kinerja ya Bapak dan Ibu ya. Memudahkan pelayanan, mempercepat pelayanan yang tadinya mungkin dengan pelayanan itu bisa 5 jam menjadi hanya 10 menit misalnya. Jadi dia ada mengusung efisiensi waktu dalam inovasi tersebut. Kemudian disebarluaskan. Informasinya inovasi ini harus ada sosialisasinya Bapak Ibu. Jadi nanti harus ada bentuk sosialisasinya, laporan sosialisasinya. Nah, bermanfaat. Bapak dan Ibu harus bisa menjelaskan secara rinci apa saja manfaat-manfaat yang sudah diperoleh akibat inovasi tersebut. Kemudian spesifik itu artinya terperinci, jelas, fokusnya pada tujuannya apa gitu, adanya inovasi. Nah, berikutnya itu berkelanjutan, Bapak dan Ibu, inovasi ini bukan hanya mau dipakai pas penilaian sakit aja, jadi 2023 aja, bukan. Tapi dilanjutkan sampai seterusnya gitu. Kemudian dapat memberikan solusi atau upaya pemecahan masalah. Jadi Bapak dan Ibu, ketika nanti menyusun ini, Bapak dan Ibu harus buat dulu, apa sih masalahnya gitu loh. Problemnya apa? Kenapa kita butuh inovasi gitu. Nah, setelah inovasi dilakukan, kira-kira apa upaya pemecahan apa yang terjadi karena inovasi tersebut. Gitu. Berikutnya dapat diaplikasikan di internal. Jadi yang pakai ini adalah Bapak dan Ibu, bukan cuma satker kita aja, tapi mungkin dinas kesehatan, agen, terus habis itu apa otoritas bandara, kemudian Kementerian Agama mungkin sepertinya, yang dan lain sebagainya. Nah, ini ada kalimat dan atau eksternal. Jangan sampai nanti pas diaplikasikan di internal nggak bisa pakai gitu loh. Karena apa? Karena terbatas hanya bisa 5 penggunanya, misalnya seperti itu ya.
Yang berikutnya adalah percontohan nasional. Percontohan nasional adalah inovasi ini dipakai bukan saja di KKPA, tapi juga di semua KKP. Itu secara nasional. Nah, Bapak dan Ibu akan ada nilai, Bapak dan Ibu lihat ya, 1 sampai 10. Akan ada perbedaan nilai ketika Bapak dan Ibu bisa memenuhi 10 kriteria ini, atau memenuhi 8 sampai 9. Nah, ini ya, ininya, perhitungannya Bapak dan Ibu. Nih, kalau Bapak dan Ibu nilainya 0,5, kriteria 1 sampai 8 itu nilainya 0,5 Bapak dan Ibu. 1 sampai 8. Jadi kalau itu tidak bisa diaplikasikan di internal atau eksternal, yang penting dia sudah memenuhi 1 sampai 8 itu nilainya 0,5. Berikutnya Bapak dan Ibu, kalau sampai 9 nilainya 0,75. Ya, sampai 9 sini, 1 sampai 9 nilainya 0,75. 1 sampai 10 nilainya 1. Tidak memenuhi atau di bawah 7 nilainya 0. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke, berikutnya. Nah, tahun pelaksanaannya T-2 Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu bisa ajukan, ini adalah 2000 aplikasi yang dibuat inovasi yang dibuat 2022 sampai 2023. Kalau Bapak dan Ibu inovasi yang dibuat 2020 itu tidak bisa diusulkan lagi. T-2. Jadi paling lama inovasi yang Bapak dan Ibu akan ajukan ini adalah 2022. Oke. 2023 boleh 2022 2023. Nah, dokumen pendukung nanti yang harus udah ada HKI ya. Jadi kalau ada keabsahan dari HKI, terus paten ini khususnya misalnya kayak TTG kita, mungkin BTKL Surabaya kali ya sudah ada mempatenkan TTG. Tapi ya itu T-2. Kalau TTG sudah dipatenkan tapi dipatenkan 2019 nggak bisa. Ada penghargaan. Misalnya ada penghargaan dari Kementerian Agama misalnya terhadap inovasi kita. Minimal ditetapkan oleh eselon 1 dan atau nama eselon 1 setelah melalui proses penilaian oleh tim penilai inovasi atau SKI. Nah, inilah nanti hasil tim penilai inovasi ini, poin nomor 4 ini akan kita kejar Bapak ini. Oke, ini akan kita kejar. Kemudian bukti inovasinya harus terdiri dari manual book, prototype, pengakuan dari instansi lain. Ini untuk melihat pengakuan dari instansi lain, apakah itu sebenarnya bermanfaat untuk instansi lain, terus digunakan memang oleh instansi lain, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini tadi kategori penilaiannya sudah ya. Nih. Nah, penilaian inovasi akan dilakukan oleh tim penilai inovasi di JMP2P Bapak dan Ibu ya. Ada nih ya, ada SK tim penilai inovasi yang sedang berproses karena ini keputusannya juga baru tanggal 13 sampai 14 lalu, terus kita masih menunggu surat resmi dari Roren. Setelah surat resmi dari Roren baru kita proses Bapak dan Ibu. Nah, nanti Satker silakan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan diupload dalam link ini ya. Seperti ini cara nguploadnya Bapak dan Ibu. Oke, Mbak Dian ini belum diupdate ya? Belum, Pak. Belum. Oh, tadi bukan Masih diupdate belum, Mbak. di tempat yang sama ya? Berubah itunya. Oh, nggak di tempat yang sama. Sebentar ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak bisa nih Mbak. Nggak. Link yang baru di-copy ke itu aja, Mbak. Ya, nanti aku copy. Nah, ini ya, nama Satker unit kerjaan Bapak dan Ibu nanti pilih Satker Bapak dan Ibu apa? Diklik nama inovasinya misalnya apa? Misalnya contoh ya. Aplikasi sistem Sipalkut itu apa? Sistem pengendalian alat angkut dalam kurung Sipalkut. Jenis inovasi Bapak dan Ibu checklist ya. Teknologi sistem informasi checklist. Klik gini. Oke, diklik. Nah, waktu inovasi dibuat, Bapak dan Ibu harus buat ini ya. Jadi ini dibuat ya. 2021 nggak bisa dipakai lagi. Harusnya ini aja, dihilangkan aja nanti Mbak ya. Startnya 2022. Kalau 2021 Bapak dan Ibu klik, berarti ini nggak lolos administrasi gitu loh istilahnya. Langsung nggak kami nilai karena nggak memenuhi syarat. Minimum tuh harus 2022. Kan T-2. Atau 2023. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu checklist. Tapi Bapak dan Ibu harus ada dokumennya di dalam link. Misalnya kebaruan original, Bapak dan Ibu harus ada
pernyataan menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baru atau sesuatu yang original, idenya dari Bapak Ibu sendiri, atau dia idenya dari orang lain tapi dimodifikasi, ya. Di checklist di sini nanti ada laporannya. Nanti ini di-share, dibuat laporannya. Terus diklik ini, misalnya Bapak dan Ibu memudahkan pelayanan, dibuat analisa memudahkan pelayanan dari aplikasi tersebut. Kemudian mempercepat pelayanan, dibuat analisa mempercepat pelayanan atau surat pernyataan atau apa ya, penjelasan kalau itu mempercepat pelayanan. Kemudian disebarluaskan, sudah ada laporan sosialisasinya, baik internal maupun eksternal, ada laporan sosialisasinya. Terus spesifik dijelaskan di dalam satu pernyataan atau apa yang menyatakan kalau itu setelah rinci hanya mengenai alat angkut misalnya seperti itu dijelaskan ya. Kemudian berkelanjutan dari mulai 2022 sampai 2023 dan akan berkelanjutan. Jangan sampai nanti karena dia vendor ya, bayar membuat pertama bisa 50 juta, tapi setelah itu nggak ada anggaran lagi jadi nggak berkelanjutan gitu. Nah di checklist juga, kalau ini ada upaya pemecahan masalah terhadap permasalahan apa upaya pemecahan masalahnya, kemudian dapat diaplikasi. Nah ini, kalau nanti Bapak dan Ibu data-data ini semuanya di ini kan di checklist semua dan datanya lengkap, Bapak dan Ibu bisa mendapat nilai 1. Tapi kalau tidak, berarti Bapak dan Ibu tidak bisa mendapatkan nilai 1 ini Bapak dan Ibu ya. Oke, link data dukung nanti data-data ini sama nanti kalau ada penghargaan, kalau ada HKI, kalau ada hak paten itu bisa dilampirkan Bapak dan Ibu. Mbak Mas Budi atau Mbak Dian, ini kita nggak harus attach ya, memang kayak gini aja link diklik ya. Kemudian nama penanggung jawab nanti sama nomor teleponnya, ini penanggung jawabnya bukan kepala kantor ya Bapak dan Ibu ya, tapi yang bisa, karena setelah itu kami akan undang dan mereka harus paparan secara daring mengenai poin-poin inovasi tersebut dan pastikan kalau itu melalui sifatnya aplikasi harus bisa dibuka pada saat kita des nanti Bapak dan Ibu. Oke, ini cukup jelas ya. Mbak Dian atau Mas Budi atau Mbak Baning Ya. ini bentuknya nggak harus ini ya, attach gitu ya. Ambil file Nggak, nanti di copy alamat link drive-nya masing-masing. Ya udah, copy di sini ya. Oke. Ya. Terima kasih Mbak. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya yang berikutnya adalah nah Bapak dan Ibu silakan upload ini ya. Kita kasih batas waktu paling lama kapan nih kita Mbak Dian? Paling lama hari Kamis ya. Hari Kamis 28. Atau besok bisa nggak? Lebih cepat lebih bagus, Mbak. Ya, besok aja kali ya. Berarti nanti linknya aku ganti ya Mbak Dian, bukan ini ya? Ya, Mbak Bani juga udah share di itu. Udah share ya? Oke. Ya. Bentar dulu ya Mbak ya. Bentar aku share sekalian di sini nanti biar tak share. Oke ya, gitu ya. Kemudian kita akan melakukan secara daring Bapak dan Ibu. Kalau ini bisa 27, 28 mungkin kita udah bisa mulai penilaian ya. Tapi kalau ini untuk jadwal dulu, karena kita hari Jumat libur, 1 sampai 5 April, kita akan range ini, tapi kami akan menggunakan 1 hari saja, tergantung berapa yang masuk ya, nanti kami buatin lagi. Nanti hasil penilaiannya berupa SK Dirjen P2P atau SK atas nama Dirjen P2P yang tanda tangan Pak Ses, itu nanti yang menyatakan kalau itu merupakan inovasi. Nah kalau itu ada untuk data dukung di Ijen yang tadi di sini, data dukung Ijen kita ngambil poin nomor 4 ini, berarti Bapak dan Ibu sudah bisa dapat nilai. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, saya kira itu saja yang kami akan sampaikan. Silakan apabila ingin bertanya, dipersilakan Bapak dan Ibu. Tolong link absensi dong teman-teman. Mohon izin Mbak dari Samarinda. Ya, silakan. Bapak Ibu sambil ngisi link absensi ya. Kami lihat di sini ada sekitar berapa orang? 100 orang tadi yang gabung. Tolong 100 orang absen semua ya. Terima kasih. Silakan Pak.
Terima kasih Mbak Christine. Ya. Saya mau nanya gini, kami kan di Samarinda kan punya beberapa aplikasi internal nih yang menurut kami sih itu orisinil dari kami semua Mbak ya. Ada satu itu, cuman masalahnya aplikasi itu kita inovasinya itu kita sudah menggunakannya itu udah dari tahun-tahun sebelumnya, di bawah 2020 malah ada gitu kan. Contohnya aplikasi Debrea lah untuk anggaran. Cuman yang jadi maksud saya itu ini kan semenjak semua berubah jadi Sakti, aplikasi Debrea itu aplikasinya masih sama, cuman itu kami lakukan perubahan besar-besaran ya sekitar 80% lah dari aplikasi yang sebelumnya itu kami lakukan pembaruan. Apakah itu bisa dilanjut sebagai inovasi Mbak di 2023? Mengingat itu kan aplikasinya kami pakainya dari tahun 2014 kalau nggak salah, dari 2014 atau 2013 tuh. Itu sih Mbak yang mau saya tanyain dulu, apakah itu bisa termasuk inovasi, karena kami memang benar-benar merombaknya tuh ya sekitar 80% lah dari aplikasi yang sebelumnya. Gitu. Terima kasih Mbak. Oke. Pak, ini kemarin Samarinda juga sudah saya bawa langsung ditanyakan ke Itjen ya. Tidak bisa Pak. Jadi yang disebut pembaruan itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Jadi hanya bisa Temin 2. Gitu Mbak. Pak. Jadi cuma bisa 2022. 2 tahun sebelumnya. Walaupun itu mengalami rombak besar-besaran tuh Mbak. Maksudnya ya sama lah kayak kita kalau pemeliharaan bangunan kan kayak rusak berat itu kan dihancurkan sama sekali, tuh dibangun ulang seperti itu. Apakah itu tetap sama ya? Tidak termasuk dari inovasi. Ya nama aplikasinya sih tetap sama gitu, karena kan kita memang aplikasi itu juga yang bikin kami jadi dapat WBK kan Mbak, WBK nasional, karena ya itu jadi karena memang 2023 kemarin itu full kita menggunakan Sakti, sebelumnya itu tidak bisa digunakan, akhirnya kami rombak ulang semua, akhirnya sekarang sudah bisa dipakai lagi gitu. Karena kemarin yang saya bawakan langsung contoh itu punya Samarinda, jadi tanggapannya sudah tidak bisa lagi karena itu sudah lama sekali dipakai. Mungkin sudah apa ya, walaupun memang pembaruan tapi sudah bukan waktunya untuk dinilai sebagai inovasi. Inovasi kan bisa disebut sebagai sesuatu yang baru. Itu Pak. Jadi nggak bisa Pak. Gitu ya, nggak bisa diusahain lagi nih. Kalau usahain ya kami paksain Mbak. Kenapa? Kalau emang masih bisa maksudnya kalau memang masih bisa itu diusahakan ya kami bakal usahakan nih, walaupun Karena misalnya di kami nanti itu nggak lolos Pak, di kami nanti nggak lolos di kami. Kan kami dulu yang menilai nanti, TPI, tim penilai inovasi itu nanti yang menilai. Ya, maksudnya gini, itu kan tim inovasi kan dari P2P aja nih Mbak ya, Iya, maksudnya ya. Setelah itu kan baru dari Itjen ya. Iya, tapi yang dilihat Itjen tadi yang seperti saya paparkan tadi, yang dilihat Itjen itu yang ini Pak. Nah, kalau KKP kan HKI kan nggak mungkin ya. Paten mungkin BTKL paling cocok. Penghargaan saya nggak tahu apakah ada penghargaan. Nah, poin 4 ini nanti yang dipakai Itjen untuk menilai. Itjen nggak melihat lagi inovasi Bapak Ibu. Yang dilihat Itjen adalah tinggal ini. Ini dokumen pendukung buat Itjen. Gitu. Penilaian buat kami itu ini, tim penilai inovasi. Ketika di Itjen hanya ngelihat ini, kalau Bapak dan Ibu tidak ada surat ini, gitu, tidak ada bukti inovasi, tidak ada pengakuan dari instansi lain ini, gitu Pak, menjadi kendala. Soalnya hal yang sama sudah saya tanyakan sih ini, mengenai Debrea ini sudah saya tanyain. Ya, takutnya aja sih yang Mbak Christine jelaskan ke tim Itjen itu maksudnya kurang tajam lah gitu. Siapa tahu misalnya kami bisa berargumen sendiri lah misalnya ke Itjen gitu kan, misalnya itu ya, akhirnya coba jadi aja Pak, bisa, yang itu pasti bagaimana? kami tidak bisa mengeluarkan, dari kami tidak bisa lagi mengeluarkan surat SK Pak Dirjen itu sih. Oh ya sudah, kalau emang sudah diblok dari PI-nya ya udah, berarti emang nggak bisa gitu aja sih Mbak. Kalau emang misalnya bilang mungkin masih bisa diusahakan misalnya gini-gini, ya akan kami usahakan begitu.
Itu Atau aja Bapak sih, Pak. modifikasi, kami sih menganjurkan modifikasi dengan ganti nama kayaknya, Pak. Kalau menurut kami. Modifikasi rombak abis ganti nama. Gitu. Hmm. Ya, Baik, udah ada deh. lagi? Nanti bicarain lagi deh. Terima kasih, Mbak ya. Ya. Izin Bu Ada Christine lagi? Ya, dari silakan. KKP BKK Tarakan. Silakan. Eh, Ibu mohon izin sebelumnya kan di BKK Tarakan ini kan sudah ada aplikasi. Aplikasinya itu kan dibuat kurang lebih di bulan November 2021. Nah, mungkin kalau maksudnya 2021 mungkin udah nggak masuk Temen 2 ya Bu ya. Namun di tahun 2023 awal kemarin kan untuk aplikasi monitoring dan evaluasi yang ada di BKK Tarangan ini ada develop untuk monitoring kinerja yang awalnya hanya monitoring untuk anggaran dan kegiatan, kemudian itu ada penambahan modul, jadi ada penambahan modul kinerja. Jadi apakah itu bisa kita masukkan untuk inovasi nantinya ya Bu ya? Kalau untuk Inovasi. nama sih masih sama Bu, hanya saja kita pada aplikasi itu kita tambahkan modul lain Itu yang tahun awalnya berapa hanya sudah modul dibuat, Pak? Tahun berapa dibuat? November 2021 Bu. November 2021 ya, sudah lewat Ya, tahun ya. ya November 2021 itu hanya untuk Monef kegiatan dan anggaran saja Bu. Nah, untuk 2023 kemarin kita tambahkan modul untuk kinerja. Jadi kemarin kita untuk awal 2023 kemarin kita menambahkan modul untuk monitoring kinerja. Nah, sebelumnya memang sudah ada di tahun 2021 itu, hanya saja kita untuk tahun 2023 kita ada menambahkan modul lain atau submenu lain untuk monitoring kinerja. Jadi untuk yang case yang ada di BKK Tarakan ini apakah masih bisa diajukan sebagai apa namanya inovasi meski dengan nama yang sama Bu? Terima kasih Bu. Ya. Oke. Ini kan sama ya, sebenarnya sama kasusnya dengan Debrea ya. Tapi bedanya adalah kalau Debrea dari 2014, ini dari November 2021. Tapi tetap sudah tidak memenuhi syarat Temin 2. Jadi istilahnya paling terakhir itu diajukan tahun lalu harusnya Pak. Dan itu sudah diajukan kan tahun lalu kan? Seperti itu ya Sudah Pak ya. Bu. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah kemarin disepakati, karena banyak sekali juga satker, bukan cuma P2P ya, banyak sekali yang punya inovasi belum pernah dinilai. Ada yang dari tahun 2000, ada yang dari 2021, dan itu tetap tidak bisa, Pak. Kemarin izin sudah bilang, waktunya Temin 2 aja kita sepakati gitu. Jadi udah tidak lagi dinilai sebagai inovasi, karena udah dianggap apa ya, bukan baru lagi gitu, Pak. Udah dianggap bukan kalau sesuatu yang tidak baru lagi mungkin sudah tidak inovasi lagi gitu loh. Gitu ya Pak ya? Iya Bu. Oh iya Bu, Oke. kalau misalnya ini kan sebenarnya kan itu ada dua modul menjadi satu aplikasi ya Bu ya. Kalau seandainya itu aplikasinya saya split menjadi dua aplikasi bisa diajukan ya Bu ya? Bisa. Oke, baik Bu. Ya. Terima kasih Bu Christine. Bapak Ibu jangan bicara tentang aplikasi aja. Tadi kan kita sudah buka ya. Kemarin kan pertanyaan kita, kenapa sih harus aplikasi? Boleh, sekarang udah oke. Ijen udah setuju, orang sudah setuju untuk tidak aplikasi. Jadi jangan fokus tentang aplikasi aja ya Bapak Ibu ya. Mbak Christine izin Mbak. Ya, silakan tadi yang resen dulu ya dari KKP Ambon ya. Silakan KKP Ambon dulu. Terima kasih Bu Christine. Iya. Bu, kami itu BKK kelas 1 Ambon kebetulan punya dua inovasi, tapi kayaknya satunya itu tentang budaya kerja itu agak sedikit debatable, dan yang keduanya itu tentang aplikasi. Yang pertama itu debatable-nya itu adalah inovasi yang dilaksanakan oleh teman-teman champion dalam rangka akselerasi peningkatan capaian kinerja internal. Tapi kemarin di DES kemarin itu agak sedikit debatable sehingga agak sedikit kami kesampingkan gitu. Nah, sekarang yang kami mau maju lagi itu ada salah satu aplikasi tapi terkait dengan bank data. Yang dimaksudkan dengan bank data di sini, jadi untuk pengadaan barang dan jasa Satpel 15, UKPBJ Satpel 15 itu kebetulan kemarin itu BKK kelas 1 Ambon itu menjadi ketuanya, koordinator Satpel 15.
Nah, kami sebagaimana kami sudah punya aplikasi untuk bank data itu, semua pengadaan itu yang akan melibatkan penyedia, semua data itu dimasukin ke dalam link yang bertautan langsung dengan bank datanya kami. Aplikasi namanya itu adalah aplikasi beta punya file. Nah, semenjak 2023 itu sampai hari ini itu bank data aplikasi tersebut masih dipakai terus oleh Satpol 15, dan kebetulan kami baru mau menyurati, bukan baru menyurati, sudah menyurati ke koordinator satpolnya untuk mendapatkan surat pengakuan dan rekomendasi. Nah, pertanyaannya apakah koordinator satpol Maluku Utara, jadi Satpol Maluku Utara itu termasuk di dalamnya itu Rumah Sakit Lemena, kemudian Poltekkes, BTKL sama BKK Ambon itu masuk di dalamnya. Artinya eselon satunya itu ada 4 di sini unit utamanya. Nah, sehingga kami berencana itu suratnya itu merupakan surat pengakuan dari koordinator satpolnya. Kira-kira seperti menurut Mbak Christine, kira-kira gimana, Mbak? Terima kasih. Pak, untuk ini inisiasinya siapa, Pak? Orisinalnya, Pak, dari semua satker itu? Apakah Ambon? Ya, inisiasi awalnya itu murni dari BKK Ambon. Tapi ada yang membuktikan kalau itu originalnya dari BKK Ambon. Misalnya, buktinya ada. Ada buktinya. Buktinya apa, Pak? Buktinya itu semua penyedia memasukkan dokumen penawaran serta dokumen verifikasi itu dilaksanakan di bank data kami. Termasuk Maluku Tenggara yang pakai? Maluku Utara. Termasuk 2 provinsi itu yang pakai, Bu. Hah? Iya. 6 provinsi. Maluku Utara, Bu. Iya, 2 provinsi. Maluku Utara itu yang pakai itu KKP Ternate? KKP Ternate, Poltekkes Ternate, semuanya pakai. Artinya KKP Ternate nggak akan mengajukan itu dan Poltekkes Ternate nggak akan mengajukan itu, kan? Iya, karena akun murninya itu ada di BKK Ambon. Oke, diajukan aja dulu, Pak. Cuman mungkin siap. karena di sini ada KKP Ternate dan juga Poltekkes, nanti mungkin di Yankes ya ngajukan ya, diajukan aja boleh, Pak. Nah, saya yang satunya budaya kerja maksudnya gimana ya, Pak ya? Jadi kami budaya kerjanya itu kan champion itu setiap hari Senin champion itu mengadakan rapat evaluasi terkait dengan pencapaian kinerja. Pertama, 1 tentang realisasi, 2 tentang nilai NKA, ketiga bicara tentang ini. Nah, itu dilaksanakan itu setiap hari Selasa. Nah, setiap hari Senin, dan itu itu dilakukan secara luring maupun daring dengan melibatkan mulai dari unsur pimpinan sampai di teman-teman di wilayah kerja, gitu, Mbak. Oh, jadi karena ini ya, jadi budaya kerjanya itu rapat rutin ya? Yes, dan itu artinya memang di dalamnya itu termasuk di dalamnya ada acara namanya itu ngopi bareng, tapi ngopi bersama, ngobrol pintar, berbagi sarapan bersama. Tapi itu setiap hari Senin itu dilaksanakan, tetapi dengan desain bahwa yang dibicarakan itu adalah tentang capaian-capaian kinerja per bulan berjalan. Iya, berarti itu nanti kalaupun kita kemas menjadi poin 1 sampai 8 aja kayaknya agak sulit ya, Pak ya. Misalnya gini, apa yang memecahkan masalah apa yang dipecahkan gitu kalau kayak gitu. Ya. Mungkin budaya kerja yang kita maksud itu yang lebih bisa terbukti gitu loh, Pak. Contohnya kayak cashless. Nah, itu kan. Nanti geoteknologi itu sebenarnya budaya kerja tuh, tapi memang nggak tahu siapa inisiator pertamanya sebenarnya, yang kita nggak tahu juga gitu, Pak. Jadi mungkin Bapak masukkan yang aplikasi aja nanti, Pak ya. Oke, siap, Bu. Iya. Oke, silakan Pak. Izin Mbak Christine ya. Mbak, saya dari Banda Aceh.
Ya Pak, Nah, baik. kita itu kan tadi dari salah satu inovasi itu tersebut ada MOU ya, Mbak. Mm. Nah, kita itu di 2023 bahkan kan kita menjadi percontohan untuk surveillance ILI pertama. Ada Mm-mm. beberapa KKP nanti yang bahkan ada grup WA-nya. Dan itu kita MOU-nya itu kan kita buatnya ke RSUZA, Balitbangkes, dengan Bandara Sultan Iskandar MOU itu Muda. antara Bapak Dengan RSUZA, berarti bukan antara terus Dirjen P2P kan? Antara Kepala KKP ya? bukan dengan RSUZA, dengan Balitbangkes, dengan Otoritas Bandara, Mbak. Ya, berarti Kepala Nah, KKP dengan ya. ya, Mm-mm. oke. Terus Jadi itu kan kalau MOU itu kan manual booknya itu maksudnya untuk yang ada kita arahan lampirkan. program namanya Pak, arahan program Pak. Manual Oh booknya gitu. MOU itu arahan program. MOU itu nggak bisa berdiri sendiri Pak. Harus ada Ya. arahan program. Itu sama kayak undang-undang, ada Mm-mm. penjelasannya kayak gitu Pak. Ya. Jadi yang saya lampirkan apa ya, Mbak? Kira-kira nanti. MOU. Enggak, MOU-nya udah, terus videonya juga ada. Ya, Video penanda. Bapak lampirkan sepoin ini semua. Poin ini semua yang tadi saya sampaikan yang 8 1 sampai Yang 9 poin tadi itu. ya sampai Misalnya 9 ya. berdasar dari masalah, terus mempermudah pelayanan, terus habis Oke. mempercepat pelayanan, sudah Ya. disosialisasikan gitu-gitu Pak. Ya. Ada upaya Dan pemecahan masalah apa gitu. oke, berarti semuanya bisa dalam bentuk surat ya, Mbak? Ya, Surat surat pernyataan. atau kayak analisa gitu bisa. Oke, baik. Terima Bisa, kasih, Mbak. bisa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kami itu pengen tahu sebenarnya inisiasi pertamanya Bapak dan Ibu ya. Idenya itu original dari apa itu kayaknya harus dari pertama tadi yang disebutkan tuh kayak pendahuluannya itu harus jelas nanti Bapak Ibu ya. Silakan. Lagi Mas Aga. Ya. Iya. 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 Enggak, itu nanti tergantung dari penjelasan Mas Aga yang Mas Aga lampirkan. Misalnya penjelasannya itu meningkatkan capaian kinerja, berarti itu nanti poinnya di pengukuran kinerja. Gitu. Bukan kita yang menentukan, kami yang akan menentukan tim penilai, tapi kami menentukannya kan berdasarkan dokumen yang Bapak sampaikan. Misal Bapak sampaikan ini nanti mempermudah pelayanan karena itu adalah bisa mencapai kinerja indikator nomor 2, misalnya kayak gitu, indikator nomor 4, misalnya seperti itu kan Pak. Berarti itu poinnya penilaian kinerja. Tapi kalau di dalam poin itu ada perencanaannya juga, misalnya perencanaan terkait dengan perencanaan kinerjanya juga, berarti bisa dapat 2 poin gitu loh. Nggak mesti 2 kali ditampilkan, tergantung nanti yang Bapak jelaskan gitu. Tapi Bapak dan Ibu, ya di 4 kayaknya nggak mungkin ya. Pelaporan kinerja kita kemungkinan besar nggak bisa dapat itu. Pelaporan kinerja itu harus fokus terkait dengan pelaporan. Iya, komponen apa? Langsung muncul komponen apa, nilainya berapa? Memenuhi standar apa? Gitu. Iya. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah menyiapkan semua dokumen dan menguploadnya dalam 2 hari ini. Kami sebenarnya mengharapkan besok itu sudah dapat. Nah, di luar tanggal 28 nanti paling hari terakhir kami nggak menerima lagi ya kalau Bapak dan Ibu terlambat ya. Jadi tidak ada lagi pengajuan inovasi karena kita terikat waktu tanggal 16 begitu kita selesai libur Lebaran Bapak dan Ibu, kita langsung dengan sakit. Jadi surat itu harus kami keluarkan secepatnya gitu. Kalau nggak bisa sementara libur, nanti Pak Dirjen nggak sempat tanda tangan atau gimana. Jadi kayak gitu Bapak dan Ibu ya, fokus dulu menyiapkan semua dokumen-dokumen itu. Jadi nanti saya ulangi sekali lagi Bapak dan Ibu ya, yang harus Bapak dan Ibu siapkan. Untuk penilaian inovasi yang akan diupload ini, termasuk inovasinya sendiri jangan lupa diupload ya.
Nanti kita nggak bisa link inovasi, nanti ini di-upload. Bapak dan Ibu upload juga. Nah, pada saat kita des nanti Bapak dan Ibu, kan Bapak dan Ibu menjelaskan. Jangan sampai pada saat penjelasannya, aplikasi yang ngadat ya. Nah, misalnya ini, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini, yang Bapak dan Ibu harus bisa menjelaskan adalah ini. Jadi ada suratnya penjelasan ini memudahkan pelayanan ini ditandatangan kepala satker. Bentuknya bisa analisa, bisa bentuknya surat, bisa aja. Tapi kalau analisa di bawahnya itu ada tanda tangan kepala satker. Nah ini percontohan nasional, kalau Bapak dan Ibu bisa menjamin kalau itu sudah dipakai semua dengan melalui surat apa, misalnya semua ya, harusnya BTKL bisa sini, semua BTKL disuruh menerapkan ini. Atau penjelasan dari mana ini sudah diterapkan seluruh nasional, itu bisa. Gitu. Misalnya pemanfaatan OV-Trap, semua udah dipakai gitu. Nah ini harus bisa dijelaskan semua, ada penjelasannya. Nah, kemudian nanti diisi linknya, terus Bapak dan Ibu harus siapkan ini ya. Kalau nggak ada HKI ya udah nggak usah, paten nggak usah. Kalau ada penghargaan. Terus ini kan nunggu surat kami ya. Kemudian nomor 5 itu bukti inovasi, manual book, prototipe dan lain, pengakuan dari instansi lain kalau ada. Misalnya mereka sudah menggunakan manfaat data tersebut, misal kalau itu aplikasi, mereka mungkin nggak menggunakan aplikasi, tapi mereka pakai data dashboard-nya gitu loh, misalnya seperti itu. Tapi ada hasil pengakuan, surat pernyataan dari instansi lain ya Bapak dan Ibu ya. Itu harus Bapak dan Ibu masukkan. Kemudian sama link aplikasinya kalau di aplikasi. Kalau nggak aplikasi ya misalnya MOU-nya, misalnya seperti itu. Nah dimasukkan di sini, paling lambat 27 Maret kami tunggu. 28 kali ya, 28 itu paling lama. Terus habis itu setelah 28 kami akan kunci, tidak boleh diupload lagi Bapak dan Ibu ya. Oke, yang mengajukan itulah yang akan kami nilai. Yang tidak mengajukan berarti tahun ini tidak ada inovasi gitu. Baik, masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Oke, kalau tidak ada dari tim pusat, boleh di satu atau dua tanggapan dari Pak Ali. Dari Mbak Baning mungkin, dari Mbak Dian. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Tolong agar segera dilengkapi yang tadi kita bahas bersama inovasinya. Karena waktu kita sangat singkat, mohon fokus selama 1-2 hari ini ngerjakan ini dulu ya, menyiapkan data dukungnya ya. Karena begitu Bapak dan Ibu punya nilai ini, kemungkinan kita akan kembali ada satker yang memperoleh nilai AA. Kalau nilai ini dipenuhi. Tapi kalau misalnya tidak dipenuhi ya kemungkinan kita tidak bisa dapat nilai AA sih. Gitu. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya sudah share di link untuk materinya. Absensi tolong jangan lupa di ini ya, diisi ya Bapak dan Ibu ya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga hasil sakit kita lebih baik dari berikut tahun lalu ya. Nah, untuk per gelombangnya, nama-namanya Bapak dan Ibu, kita harus bahas Des Ijen. Kenapa saya belum bisa menerima permintaan Bapak dan Ibu? Karena seperti ini, Ijen itu kan sudah ada penentuannya dan megang satker apa. Kalau nanti ternyata ya, Bapak A ya, Bapak dan Ibu mengajukan ternyata gelombang 2 semua, berarti dia gelombang 1 kosong dan gelombang 2 dia banyak banget gitu loh. Jadi kami akan memasukkan nama, tapi nanti semuanya tergantung Ijen setuju atau tidak ya, baik Bapak dan Ibu ya, begitu ya. Kalau dari kami sih mau berapa gelombang 1, gelombang 2 itu tidak masalah, tetapi yang paling penting adalah apakah Ijen bisa membagi timnya sesuai dengan usulan kita. Baik, itu saja dari kami. Kami mengucapkan selamat mempersiapkan bahan dokumen sakit. Kita ketemu lagi tanggal 16, semoga hasil sakit kita lebih baik dari tahun lalu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Makasih.